Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya, kan setelah sholat tarawih itu di kampung saya biasa bapak-bapak itu mengadain tadarusan. Apa? Tadarusan. Tadarusan. Yang saya mau tanyakan, tadarusannya itu jadi ya tajwidnya apanya makhrajul hurufnya itulah acak-acakan gitu. Jadi kalau dibenerin itu gimana ya, malah nerabas aja gitu. Yang saya mau tanyakan gimana hukumnya kalau kita yang tahu, misalkan yang dikasih tahu malah nggak ngeh apa gimana gitu ya. Gimana hukumnya gitu Buya? Baik. Mohon bimbingannya dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus itu sebenarnya ada martabat tadarus. Tadarus tingkat tinggi adalah Quran dibaca oleh si A, si B mendengar. Kemudian yang sudah dibaca oleh si A tadi dibaca lagi oleh si B untuk didengar oleh si A. Sehingga tadarus punya makna memperdengarkan Al-Quran juga di samping dia membaca sendiri, memperdengarkan kepada temannya. Sekaligus memperbaiki bacaan juga di dalamnya. Jadi bukan ngejar target kebut-kebutan, bukan. Tadarus itu tadarus. Tadarus kan saling. Ya. Kemudian ditambahi, diupayakan untuk ada yang bisa saling memberi. Mungkin yang lebih ngerti, memberikan penjelasan sepintas tentang Al-Quran, ringan-ringan begitu. Hukum-hukum dan sebagainya. Sehingga orang semakin dekat dengan Al-Quran itu. Kemudian tingkat kedua ya sudahlah baca, si A membaca ayat 1 sampai 10, baru nanti ayat B mendengar 1 sampai 10 tanpa harus ada penjelasan-penjelasan. Itu tingkat kedua. Nah, tingkat ketiga adalah yang terjadi di tempat kita ini adalah si A membaca ayat ini sampai ayat 20 misalnya, kemudian si B melanjutkannya. Melanjutkannya. Ini masih lumayan daripada tidak ngaji loh ya, jangan disalah-salahkan. Menyalahkan kan bukan budaya yang baik ya. Sehingga mohon maaf ini, sehingga model tadarus apalagi kalau 5 lingkarannya. Main lanjut-lanjut itu. Yang lain membaca, yang lain minum kopi loh ya di sana. Bukan mendengar, ini kan terjadi. Sementara mestinya mendengar karena memang caranya ini adalah bukan cara istimewa. Ya alhamdulillah daripada minum kopi tok tidak ada dengar Al-Quran. Jadi ini adalah derajat yang bawah. Tapi masih lumayan. Coba saja kalau kok 20 ini giliran saya masih jauh. Wah, kalau sudah dekat gilirannya baru dekat ke mushafnya. Kalau enggak minum apa nggak makan kolak di masjid itu itu. Ya, itu ya masih lumayan daripada tidak baca Al-Qur'an. Kita tidak ingin seperti sebagian orang salah, enggak boleh begitu. Ya memang mampunya begitu. Cuman besok kalau bisa Ramadan depan ditingkatkan. Oke lah dengan cara berkilir begitu, tapi Anda jangan berhanja. Karena mendengar itu punya tujuan sambil merenungi. Sebab kalau sambil membaca itu mikir memperbaiki tajwidnya sehingga kadang tidak merenung maknanya. Kemudian sambil kita melihat salah benarnya bacaan orang lain. Agar kita benahi bacaannya. Makanya ya jangan ada minum teh, minum kopi di sana dong. Tentunya kurang adab kan begitu. Ada Quran dikumandangkan, masa kita main. Nah, tapi di masyarakat kadang ada semacam itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan. Sebab kalau tidak begitu nanti malah nonton TV. Jauh lebih buruk dong. Ini cuman bukan begitu seharusnya. Tapi itu lumayan masih lumayan. Ada tadarusnya lah. 1/5 dari halakoh tadi kan 1/5 kan 5 orang. Jadi 1/5 bagi dia, bagiannya dia. Masih lumayan. Nah, itu masih ada keadaan, itu ada mungkin sekali semacam itu. Nah, kemudian jika ada yang salah, ya kalau pakai urutan yang dibenarkan tadi tentu tujuannya juga saling membenarkan sambil belajar membenahi bacaannya. Maka bagi yang sudah baik bacaannya, Anda jangan bosan hanya gara ngejar target. Gara-gara dia nih bacaan lambat ini, oh enggak. Justru Anda itu ngajari, bukankah tujuannya adalah bukan pamer khatam berapa kali hari ini, tapi kan mengajari teman barunya, grup barunya untuk membaca Al-Quran dengan indah. Kalau Anda pengen sesuai dengan kehebatan Anda baca Al-Quran, Anda baca sendiri nanti secara khusus. Tadarus ini kan mudarosah, saling membenahi bacaan dan seterusnya. Makanya wajib kalau ada yang salah Anda ingatkan. Makanya ya sabar, jangan buru-buru.
Atau nanti buat halakoh sendiri, kalau memang halakohnya sudah pinter baca, oke lah. Nanti halakoh yang biasa dengan Anda yang sudah pinter baca sambil maksudnya membenahi bacaan Al-Qur'annya. Jadi tidak boleh membiarkan bacaan Al-Qur'an yang memang salah. Tapi Anda wajib membenahi, tentu cara membenahinya yang lembut dan penuh kasih. Jangan dibentak-bentak, sebab dia tidak salah loh ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang salah itu tidak dosa selagi tidak sengaja. Karena memang orangnya masih belajar, bacaannya belepotan, dan Nabi menyanjung, dia dapat pahala 2 loh ya. Orang yang masih belum bisa membaca, lo pengen baca, masih banyak salah-salah dan berat bacaannya itu, ya tak itu. Yang bacaannya berlepotan itu, Nabi mengatakan dia dapat pahala baca Al-Quran full utuh, dan pahalanya capek baca Al-Quran. Nah, jadi wajib Anda mengingatkan dengan pelan. Kalau memang ternyata dia belum bisa diingatkan, ya nanti membuat halakoh khusus dengan dia, biar bacaannya semakin bagus. Tapi biarkan Al-Quran dibaca dengan salah, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Nah, zainu Al-Quran ya nih. Ya, kita perlu menghiasi Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang lembut, bacaan yang bagus. Itu agar semakin indah didengar. Seperti itu, semoga Allah mengampuni kita, mengangkat derajat kita, muliakan kita di dunia dan di akhirat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.